Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Ibu Eka Rahayu MPD selaku Kaprodi Tadris Matematika Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Dr. Haji Hanifuddin MAG dan Dr. Haja Khairotun Idawati MPDI selaku penemu metode pasti aksi literasi Hanifida. Yang kami sayangi orang tua yang selalu mendoakan kami dan juga yang selalu kami banggakan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Tantia Hedianti Chandra dari Tadris Matematika semester 3 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Izinkan saya untuk menjelaskan peta imajinasi tentang desain kurikulum. Yang pertama adalah pengertian desain kurikulum. Menurut Umar Hamalik, pengertian desain adalah suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan, dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Yang kedua, menurut Nana S. Sukmadinata, desain kurikulum adalah menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Materi yang kedua adalah prinsip-prinsip desain kurikulum. Menurut Glasgow, yang pertama adalah tantangan dan kesenangan. Pembelajaran harus menemukan tantangan dan motivasi belajar mereka. Kurikulum harus memberikan aspirasi dan ambisi bagi seluruh siswa pada semua tingkat pembelajaran dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki harus mengalami tantangan dengan tingkat yang tepat sehingga memungkinkan mereka untuk mengasah potensi mereka. Yang kedua adalah luas. Pembelajar harus mendapatkan kesempatan untuk kesempatan dengan rentang bobot yang sesuai dengan luas jangkauannya. Kurikulum harus diorganisir sehingga pembelajar dapat belajar dan berkembang melalui variasi konteks baik di kelas maupun di aspek lain dalam kehidupan. Yang ketiga ada kemajuan. Pembelajaran harus mengalami kemajuan yang berkelanjutan pada pembelajaran mereka dalam satu kerangka pembelajaran. Setiap tingkat harus dibangun berdasarkan pengetahuan dini. Pembelajar harus dapat berkembang dan tingkat di mana kebutuhan dan bakat mereka bisa dipenuhi dan harus tetap membuka kesempatan sehingga perkembangan anak tidak berhenti pada usia dini. Yang kedua ada menurut Omar Hamalik. Menurut Omar Hamalik adalah desain kurikulum harus memudahkan dan mendorong seleksi serta membangun semua jenis pengalaman belajar yang esensial bagi pencapaian prestasi belajar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Yang kedua, desain yang membuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan pendidikan khususnya bagi kelompok siswa yang belajar dengan bimbingan guru. Dan yang ketiga,
Desain harus memungkinkan dan menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan belajar di sekolah. Materi yang ketiga ada macam-macam desain kurikulum. Macam-macam desain kurikulum. Yang pertama, beberapa ahli merumuskan macam-macam desain kurikulum. Desain kurikulum. Yang pertama, MC Neil membagi desain kurikulum menjadi beberapa model, yaitu kurikulum harus humanitis, kurikulum teknologi, dan kurikulum subjek akademik. Yang kedua, menurut Saylor Alexander dan Lewis, membagi kurikulum menjadi kurikulum kompetensi yang bersifat spesifik, kurikulum teknologi, dan kurikulum sebagai fungsi sosial, dan kurikulum yang berdasarkan minat individu. Para pengembang kurikulum telah mengkontribusi kurikulum menurut dasar-dasar pengkategorian sebagai berikut. Ada subject-centered design, artinya desain yang berpusat pada mata pelajaran. Yang kedua ada learner-centered design, artinya desain yang berpusat pada pembelajar. Yang ketiga ada problem-centered design, artinya desain yang berpusat pada masalah. Materi yang terakhir ada perancangan desain kurikulum. Perancangan kurikulum dapat digolongkan dalam beberapa langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi misi institusi dan kebutuhan para pengguna pendidikan. Langkah pertama yang paling penting adalah untuk memahami misi institusi di mana kurikulum itu dibuat. Yang kedua, ada penilaian kebutuhan pembelajar. Pengembangan kurikulum harus bisa mengetahui sampai di mana titik kemampuan maupun kelemahan siswa-siswanya. Yang ketiga, ada menetapkan tujuan kurikulum. Langkah ini sangat penting karena menentukan filosofi instruksional dan menentukan metode pembelajaran yang paling efektif. Yang keempat, ada pemilihan strategi pendidikan. Pemilihan strategi pendidikan harus didasarkan pada prinsip. Yang pertama, metode pendidikan harus sejalan dengan tujuan. Pendidikan. Yang kedua, penggunaan beragam metode pendidikan lebih baik daripada hanya satu metode saja, karena kurikulum harus menjawab tantangan akan keragaman tipe belajar siswa dan tujuan pendidikan yang berbeda-beda. Yang kelima, ada implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum yang baru, mendesain sebuah kurikulum adalah hal yang amat menarik dan penuh daya kreatif dalam pengembangan kurikulum. Materi yang terakhir ada evaluasi dan umpan balik. Untuk memperbaiki kurikulum, meskipun evaluasi merupakan langkah akhir dari pelaksanaan kurikulum, akan tetapi bukan berarti ini merupakan tindakan akhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.